kami hidup di dalam dosa ya Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan Engkau datang ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau boleh melayakkan kami di dalam ibadah ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan memohon pengampunan kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan telah berkata dalam Yesaya pasal 1 ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Dosa ditegur Tuhan karena dosa itu membinasakan. Dosa harus kita hindari karena dosa itu adalah perbuatan melawan murka Allah. Karena itu kasihanilah Tuhan, hiduplah di dalam anugerah-Nya, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kita beroleh pengampunan dosa dan layak memiliki mahkota kemuliaan. Mazmur 33 ayat 12-22. Kita berdiri untuk menyatakan pujian bagi Allah. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Puji nama-Nya terang cahaya, dan puji nama-Nya hai cakrawala. Hai puji nama-Nya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah
Pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Kita siap dua bagian pembacaan. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 10 dan Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah mengantar kami dari rumah kami masing-masing, dan kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Mari datang Tuhan, urapi kami Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, agar firman ini Tuhan bisa kami gunakan dalam kehidupan kami dan sesama kami Bapa. Ini doa, ini sembahyang kami Tuhan. Mari datang Tuhan, berkati ruangan ini, agar firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, bacaan kita yang pertama terambil dari Keluaran 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, dan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjukkan Basel bin Urin bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keadilan dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. Pembacaan kedua dari Keluaran 35. Pembacaan kedua dari Keluaran 35 ayat yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-35, yang berbunyi demikian. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Basel bin Urin bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancangkan itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahimak dari suku Dan
kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan. Seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema bacaan kita adalah melayani dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Melayani dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Kita punya dua bacaan pagi ini, saudara. Keluaran 31 ayat 1 sampai 10, Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Di mana bedanya? Bedanya Keluaran 31 itu baru pemberitahuan. Baru pemberitahuan bahwa akan ada persiapan membangun kemah suci. Dan baru pemberitahuan bahwa Bezalel dan Oholiab dipakai Tuhan. Sedangkan Keluaran 35 itu sudah persiapan kerja. Di teks ini saudara ada dua orang dipilih secara khusus. Kenapa mesti dipilih secara khusus, saudara? Kalau saudara pulang dan baca Keluaran 31 sampai 35, sebenarnya dari awal Tuhan meminta partisipasi seluruh umat Israel. Mulai dari persembahan uang, persembahan kain lenan halus, persembahan kayu, persembahan diri, Harun dan anak-anaknya untuk melakukan tugas keimamatan. Apa maknanya? Kemah suci itu tanda kehadiran Allah, tetapi dengan menghadirkan apa yang disebut dengan participation in action, jadi aksi partisipasi. Maka kemah itu bukan hanya menjadi milik Musa, bukan hanya kebanggaan Bezalel dan Oholiab, atau bukan hanya milik Harun dan anak-anaknya, tetapi menjadi milik semua orang. Kalau semua orang merasa memiliki kemah suci, maka semua keegoisan tersingkir dan fokus mereka hanya tertuju kepada Tuhan yang mereka sembah. Saudara membangun apapun di gereja, kalau semua orang berpartisipasi, semua orang terlibat, maka tidak ada lagi keegoisan di situ. Kalau tidak ada lagi keegoisan, maka kita pun penyembahan tertuju pada Tuhan. Tapi kalau masih saling egois, itu di dalam jemaat akan kelihatan kita belum fokus menyembah kepada Tuhan. Kenapa semua orang Israel harus terlibat, saudara? Dua orang dipilih secara khusus, tetapi sebelum mereka bekerja, mesti orang Israel terlibat semua. Keluaran 25 ayat 2, kita baca. Keluaran 25 ayat 2. Sudah apakah Bapak Mama? Oke, kita sama-sama. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Ini persiapan membangun. Terdorong hatinya. Sejak awal pembangunan kemah suci harus dimulai dari gerakan hati. Sejak awal.
Kalau saudara baca bapak Alkitab, itu sudah desain utama Allah bagi orang yang mau melayani Tuhan. Sebenarnya mesti ada dorongan hati, hatinya harus siap. Abraham itu dipilih karena apa, saudara? Karena hatinya siap. Kejadian 22 itu ayat 2. Saudara bayangkan Tuhan bilang ke Abraham, ambil lupa anak kau kasih persembahan Ishak. Ini anak satu. Tapi dia bawa tanpa ragu karena hatinya siap. Kalau tempo hati siap, persembahan datang, kolektif tangguh persembahan, kita cabut dan taruh, tutup mata. Maka kalau hati sudah siap, waktu masih basili 100.000, 50, 20, waktu basili. Coba perhatikan Yakub. Yakub itu penipu berat, tapi kenapa Tuhan mau memakai dia? Menurut saya karena dia punya hati juga. Yakub punya hati itu adalah hati yang mau menyerah pada apa yang Tuhan kehendaki. Setelah kejadian di Sungai Yabok, di kejadian 33 itu saudara-saudara baca, itu dia ketemu sang Esau. Lalu apa yang dia katakan pada Esau? Lihat lu pemuka, sama kayak beta lihat Tuhan pemuka. Maka kalau orang puhati belum menyerah, mau apa? Suami puhati belum menyerah pada istri, istri puhati belum menyerah pada suami, kalau mau apa juga? Apalagi kalau dua-dua ada gaji, lu makan gaji, beta pun gaji lebih besar, ramai. Begitu. Yusuf dipilih karena apa? Yusuf dipilih Tuhan karena hati pengampunannya. Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Begitu don tahu ini Yusuf, dia bilang langsung jantaku, kamu mereka-reka yang jahat tentang aku, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik, karena Tuhan persiapkan aku untuk kamu. Musa dipilih itu karena kelembutan hatinya, Bilangan 12 ayat 3. Lalu kenapa Daud dipilih? Daud dipilih nanti di Mazmur 51. Dalam kesalahan aku dikandung ibuku, begitu kira-kira. Mazmur 51. Jadi orang yang mau dipakai Tuhan sejak awal sama dengan membangun kemah suci. Desain utama Allah itu hati. Siap hati. Kalau saudara tidak siap hati, percuma. Percuma kalau saudara mau melayani Tuhan. Pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau kedua orang ini, kalau saudara memiliki hati yang tulus? Kan kita bilang melayani Tuhan harus dengan hati tulus. Pertama, dari don dua punama. Orang Israel tuh kalau kasih nama anak-anak tuh dia pun sifat pas dan dia pun nama pas. Bottom pun nama Abraham sifat kenero. Itu jadi orang Israel itu pas, dia kalau kasih nama pas. Oke, Bet Salel terdiri dari 3 bagian. Bet Salel, L di akhir itu Tuhan. Huruf B di awal memiliki arti dalam. Dan bagian tengah dari kata benda sel yang berarti bayangan. Namanya Belsalel itu berarti dalam bayangan atau dalam perlindungan Tuhan. Orang ini di mana saja ia hadir, ia akan hadir dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi karena ada kaitan antara perlindungan dan bayangan, itu memiliki pengertian cahaya. Dia hadir di mana saja, dia hadir dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Orang ini di mana dia hadir, di situ ada terang. Aholiab dari kata af yang berarti bapa, dan ohel yang berarti tenda atau bersinar. Oleh karena itu namanya berarti kemah
atau cahaya Bapa. Perhatikan, kedua nama itu berkaitan dengan cahaya dari Tuhan. Sama dengan karena ini orang dua hidup penuh cahaya kemuliaan, maka disitulah Tuhan pakai. Tuhan kalau pakai orang yang penuh cahaya kemuliaan menjadi pemimpin satu bangsa, itu bangsa maju dan takut Tuhan. Maka kalau Tuhan ada orang yang sana dipakai Tuhan, kok dia mengaku dipakai Tuhan, dia pimpin ini, itu bangsa murtad. Karena kacau balau, saudara. Nah, saudara, sama juga kalau dua orang ini, saudara, tidak memiliki cahaya kemuliaan Tuhan, tukang itu kalau tidak ada cahaya kemuliaan Tuhan, coba perhatikan, tukang kalau sana ada cahaya kemuliaan Tuhan, dia kerja sedikit, dia bilang izin ke kampung, om dong ada acara 4 hari 5 hari, Pak. Tukang kalau sana ada cahaya kemuliaan Tuhan, beli paku 10 kilo habis cepat. Kok dia makan buang, nah. Makan nasi as dia makan paku. Tukang kalau sana ada cahaya kemuliaan Tuhan, semen 20 sak, dia bilang semen dia pakai 10, tapi dia bilang 20. Begitulah hidup kalau tidak ada cahaya dalam hati kita, gelap. Dari tukang kalau tidak ada cahaya, dia akan berubah menjadi tukang tipu. Karena itu Keluaran 31 ayat 1. Oh sorry. Keluaran 31 ayat 1 tadi kita baca tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Basalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Nah, kata ini yang harus saudara ini. Dalam segala macam pekerjaan. Kata pekerjaan itu tolong garis bawahi. Karena kata pekerjaan itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata melek, yang berarti malaikat. Sayangnya kita sekarang pakai kata pelayanan, pelayan. Baik juga. Tapi ada putus. Kalau kita bilang kita bekerja bagi Tuhan, itu kita sebenarnya adalah malaikat-malaikat Tuhan. Gitu. Konsepnya begitu. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, saudara adalah malaikat yang merendahkan hati betul-betul, siap diri betul-betul. Dari mana kita tahu kedua orang ini dipakai Tuhan? Dari bacaan kita, hatinya siap. Dari mana? Keluaran pasal 36 sampai 39 menyebut bahwa pekerjaan itu lancar, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Musa, menyenangkan orang Israel. Coba kita baca Keluaran 39 ayat 43. Keluaran 39 ayat 43. Kita mulai. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Buah karya. Buah karya kita yang membuat orang bisa lihat kita dipakai Tuhan atau tidak. Inilah yang membedakan pekerjaan pelayanan dan pekerjaan bagi dunia. Ini bedanya di situ. Oh dunia, saya sampai hari ini berapa triliun habis untuk jalan, tapi jalan rusak cepat. Jalan di kampung ini bisa rusak cepat.
dana anggarannya miliar, rusak cepat. Yang jalan di situ hanya kambing, kuda, dan sedikit manusia. Karena yang mengerjakannya itu, buah karyanya itu adalah buah karya keserakahan. Buah karyanya keserakahan. Kadang saya nih pikir-pikir lagu-lagu Kidung Jemaat ini atau Dua Sahabat Lama tuh ke kuno. Coba dibanding dengan lagu-lagu sekarang. Ku tak membawa apapun juga. Musik makin kekinian. Kalau bawa lagu dulu, sobat dari Galilea. Anu muda dong pernah korek di pengkawan. Sobat dari Galilea itu apa lah? Sobat dari Galilea. Bayangkan kalau dia lagu-lagu sekarang. Tapi saudara lihat, lagu-lagu dulu tuh awet, Pak. Awet. So kita kapan lagi? Pasti tahu. Kita berbincang, tahu pasti. Begitu indah, san tahu tuh. Nah, itu anak muda yang tahu. Awet. Di lagu Kidung Jemaat ini ada yang kita menyanyi lagu dicipta tahun 1808. Bayangkan lagu tahun 1808 Botong masih menyanyi sampai ini hari. Botong waras kosong deh ini. Orang pulagu dari 1808. Tapi kita terus menyanyikan. Kenapa dia awet? Karena karya lagu itu lahir dari kejujuran, lahir dari sebuah pengalaman dan perenungan, satu pengalaman nyata kehidupan, perjumpaan dengan Tuhan yang dituangkan dalam lagu. Beda dengan lagu sekarang dan dunia sekarang adalah dunia penuh polesan. Ya toh, dunia polesan. Hitam Pak, mau difoto putih minta ampun. Polesan. Saya habis nikah ada saya pu istri, kan dia pun tante son datang tuh, tante di Jakarta. Nama ada Om Joni yang foto, Om Joni mana? Dia foto, dia bikin saya pun muka ini putih. Weh, saya foto kalau saudara pernah pisah burung gagap Pak. Sana ada lawan. Saya dia itu apa samping, putih sana ada lawan. Tante dari Jakarta datang sehingga kami di niki-niki dia lihat foto. Grace, ini lo pun suami. Iya. Begaga Dia minum aqua, saya keluar dia hampir muntah buang aqua dia. Saya kasih tahu saudara di situ. Ini dunia polesan. Polesan terlalu banyak. Pokoknya yang dunia polesan mama lebih mengerti. Tapi intinya dunia yang kurang jujur, buah karya yang tidak jujur pun tidak akan pernah awet dalam hidup ini. Dia tidak akan pernah awet. Bapak mau persekutuan doa yang punya karunia, perhatikan. Banyak persekutuan doa tidak awet karena tidak jujur dengan Tuhan. Karunia-karunia itu tidak lahir dari sebuah kejujuran dengan Tuhan. Saya rasa saya tidak tahu orang tua ada rasa, semua rasa anak muda dan buat sentau dan pulida. Tapi ke dom makanan sekarang ya memang enak, bumbunya macam-macam. Tapi dong masak kuah lurus ke ayam masa biasa sedang babi itu ke enak. Dia lebih makin polos nih makin bagus. Iya. Betul non anak muda dong cari nona tuh polos-polos sedikit. Iya, yang iya kak. Polos. Padahal masa dan garam, makin natural tuh ada tuntutan
Dunia, orang bosan dengan dunia yang tidak apa adanya, penuh dengan polesan. Tetapi ada hal lain yang juga harus kita pelajari dari kedua orang ini. Ketika Tuhan memilih Bezalel dan Aholiab, maka pertama yang Tuhan buat adalah menaruh hikmat Roh Kudus di dalam diri mereka. Saya kira mereka bukan nol sama sekali. Sebelum Tuhan taruh Roh Kudus dalam diri mereka, mereka juga itu orang yang ahli seni, ahli membangun. Mereka punya sesuatu. Karena Roh Kudus tidak pernah menjadikan orang seperti robot, tidak. Ada sesuatu yang saudara tidak sadar saudara punya. Ada keahlian yang saudara punya. Saya kira mereka tidak nol sama sekali. Mereka memang memiliki keterampilan seni, bahkan nama siapa nih? Bezalel itu jadi satu nama universitas di Israel sampai hari ini, universitas tertua dan ternama. Bezalel. Mereka tidak nol sama sekali. Tetapi Tuhan mendahulukan hal penting dalam mereka, yaitu hikmat, pengertian, pengetahuan. Kenapa? Supaya mereka dituntut melepas hikmat, pengertian, dan pengetahuan mereka, masuk dalam hikmat, pengertian, dan pengetahuan Tuhan. Dengan kata lain, kata kunci dalam pelayanan itu adalah saudara harus berani untuk mau menyerah pada kehendak Tuhan. Ini penatua diaken, pengajar, Bapak Mama di gereja tahu tuh, melayani capek-capek orang jemaat tuh, pemalas itu pentua kalau dia pimpin. Besok tertarik dari itu ibu diaken, pokoknya saudara kena omong macam-macam. Kadang waktu pikir, kalau ada apa juga, kalau pintar berapa juga. Ada orang yang dia tukang kritik, orang baca warta juga dia kritik. Mau baca, semua dia kritik. Takut dompangnya dia baca warta, baca harbo biru. Jadi belum tentu dia hebat. Tapi kenapa kita tidak lawan mereka? Karena kita menyerah pada kehendak Tuhan. Menyerah pada kehendak Tuhan. Saya kadang pergi rapat-rapat dan pendeta, saya ke dalam hati, dong melawan terlalu saya dalam hati. Saya kasih surat sekali lu, pindah memang saya dalam hati. Tapi akhirnya sudahlah. Kita mesti belajar menyerah pada kehendak Tuhan. Hidup begitu. Kalau mau cari perempuan yang baik ini banyak. Potong pijawa nih mas, Tuhan. Mas, potong pikir ini dulu. Mas, potong Tuhan. Hati damai. Minum ya mas. Potong punya dong. Apa? Potong malam makan, potong sudah ceki saudara. Potong berat saudara. Tapi karena kita sudah menyerah, hati kita sudah sama-sama menyerah. Ya sudah lu omong apa aja kita. Ya itu kita sama-sama menyerah. Iya begitu. Kadang mama dong pikir, dong pikir ini satu. Jalan kamater Tuhan aduh. Benai ame ini salib dari mana? Tapi karena kita sudah menyerah pada hati, jadi kita tetap kuat. Begitu. Orang pengetahuan, keterampilan, orang hikmat, kalau dia menyerah pada Tuhan, dia sana pakai dia pengetahuan, hikmat, pengertian sendiri lagi. Di situ dia dituntun oleh kehendak Tuhan, saudara. Saudara, ada bahaya kalau kita tidak menyerah pada kehendak Tuhan. Yang kita tonjolkan itu kedagingan. Dan apa yang terjadi? Saul, meskipun dia sudah ditaruh dengan roh Tuhan dalam dirinya, tapi karena dia menonjolkan kedagingan, maka roh itu menarik diri, keluar dari dalam dirinya. Oke.
Sekarang saya ajak kita untuk masuk dalam satu semacam ilustrasi. Ada pelukis terkenal namanya Michelangelo. Dia disebut sebagai salah satu seniman besar, dijuluki sebagai bapak Renaissance. Karya-karya seninya hebat. Dia menjadi rival dari Leonardo da Vinci, salah satu seniman top. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah patung Pieta, patung Bunda Maria menggendong jenazah Tuhan Yesus yang terletak di Basilika Santo Petrus, Roma, Italia. Ukuran patung itu kira-kira 5,9 kali 6,5 meter. Katanya saat hendak mematung pahat Pieta, Michelangelo membawa bongkahan marmer dari perbukitan. Dia tarik itu batu marmer. Dia marmer besar, tapi dia berupaya tarik. Sementara dia tarik, di pengkawan tegur dia bilang begini, "Kawan, untuk apa kamu membawa marmer yang berat itu?" Michelangelo menjawab, "Karena di dalam batu marmer ini ada malaikat, sehingga saya bekerja dengan penuh semangat." Selalu ada malaikat. Selalu saya dan saudara menemukan kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan dalam karya pelayanan kita. Selalu ada malaikat. Saya kira kami pendeta ini, Tuhan ini hibur. Saya ada satu penatua marah-marah saya naik mimbar, saya lihat di bawah ini ada jemaat mengantuk, itu dia. Menurut saya itu hiburan. Tuhan kasih hiburan, ada malaikat di situ. Waktu lihat orang pembodoh-bodoh juga itu hiburan. Hiburan, Tuhan selalu kasih hiburan bagi kita. Apa itu masih ada, saudara? Ketika saudara melayani Tuhan, apa saudara masih menemukan malaikat itu? Apa itu masih ada di gereja? Atau jangan-jangan pelayanan itu sebuah beban? Apa itu masih ada? Apakah panggilan itu apakah pelayanan itu sebuah panggilan atau hanya isi waktu? Atau orang bilang, "Neo, asal ada kerja." Orang Latin menyebut pelayanan itu sebagai gloria sine labora nulla. Tanpa ada kerja tidak ada kemuliaan Tuhan. Gitu. Tanpa ada kerja tidak ada kemuliaan Tuhan. Pemuda-pemuda kalau tidak bergerak, orang tidak temukan kemuliaan Tuhan dalam diri orang muda. Berita itu hanya tentang pemuda ini bakar rumah, mabok, tikam orang. Saya baca itu, saya pikir, terlalu banyak masih pelayanan lain, kok hanya pelayanan berita tentang mabok. Itu capek dengar-dengar berita begitu. Saudara, orang harus menemukan kemuliaan Tuhan dalam karya pekerjaan kita. Benediktus dari Nursia dalam sebuah hasil kontemplasi memaknai ungkapan ora et labora, itu berdoa dan bekerja, itu sebenarnya labora es ora. Jadi ora es labora, kira-kira gitu. Berdoa adalah bekerja. Mengapa? Sebab kalau kita berdoa, posisi tangan kita ke mana, saudara? Oke, mari kita. Kalau kita berdoa, ini refleksi saya. Kalau kita berdoa, posisi tangan kita kiri kanan dilipat, dia jadi begini. Habis doa, saudara pun tangan masih begini. Wih, sana mungkin.
Ada orang yang habis berdoa juga dia jalan di mana-mana dia begini. Tidak kan? Habis doa saudara pun tangan dilepas. Apakah waktu tangan saudara dilepas tanganmu kosong? Kosong kan? Kosong. Tapi ingat, orang yang berdoa ketika dia melipat tangan, dia sebenarnya sedang menggenggam tangan Tuhan. Jadi ketika dia melepas tangan Tuhan ketika dia habis berdoa, dia memang melepas tangan Tuhan, tetapi tangannya sekarang menduplikasi tangan Allah. Setelah saudara berdoa, saudara lepas, sebenarnya ini tidak kosong. Saudara sedang menduplikasi tangan Allah. Karena itu, saudara yang bekerja melayani Tuhan, tujuannya adalah untuk mengimbangi opus Dei, tangan Allah yang saudara sentuh itu. Menduplikasikan tangan Allah di mana saja saudara berada. Bukan karena Allah tidak bekerja sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, tapi karena Allah mau supaya tangan kita ikut bergerak bersama tangannya untuk merasakan karya-karyanya. Karena setelah kita menyentuh tangan Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk memuliakan Allah lewat apa yang kita kerjakan, dan kerja kita tidak merusak karya Allah dalam hidup ini. Melayani dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan berarti menyerahkan seluruh kemampuan kita pada Tuhan. Menyerah pada Tuhan, selalu menduplikasi tangan Tuhan bagi kebaikan bumi ini. Tuhan memberkati orang-orang yang mau menduplikasi tangan Allah bagi kehidupannya. Amin. Bapak Mama Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Karena itu baiklah, marilah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persatuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
Tes. Pembacaan surat keputusan. Berturut-turut saya akan membacakan 2 surat keputusan. Bagi yang namanya disebut dimohon berdiri, kemudian duduk kembali. SK pertama, Gereja Masihi Injil di Timor, GBM, GPI dan anggota PGI, Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Keputusan Majelis Klasis Kota Kupang Timur nomor 08/SK/MK Datar Gemit September 2021 tentang pengangkatan Ketua BP 4K antar waktu, Ketua UPP Penanggulangan Bencana antar waktu, serta Ketua dan Sekretaris UPP Pemuda antar waktu, Klasis Kota Kupang Timur, periode pelayanan 2020-2023. Dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Yesus Kristus, pemilik dan kepala gereja, Majelis Klasis Kota Kupang Timur menimbang poin 1 sampai dengan poin 5 terbaca. Mengingat poin 1 sampai dengan poin 5 terbaca, memperhatikan 1. Hasil keputusan rapat perkara kedua Majelis Klasis Kota Kupang Timur yang dilaksanakan secara online pada tanggal 2 September 2021 perihal pergantian antar waktu Ketua BP 4K, Ketua UPP Penanggulangan Bencana, serta Ketua dan Sekretaris UPP Pemuda antar waktu dalam periode pelayanan 2020 sampai dengan 2023. Memutuskan, pertama, menetapkan Ketua BP 4K, Ketua UPP Penanggulangan Bencana, serta Ketua dan Sekretaris UPP Pemuda Klasis Kota Kupang Timur antar waktu periode pelayanan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Kedua, nama Ketua BP 4K, Ketua UPP Penanggulangan Bencana, serta Ketua dan Sekretaris UPP Pemuda Klasis Kota Kupang Timur antar waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, ditetapkan di Kupang oleh Majelis Klasis Kota Kupang Timur tanggal 12 September 2021. Majelis Klasis Kota Kupang Timur, Ketua Pendeta Samuel B. Pandi STH, Sekretaris Penetua Frans Mangi. Lampiran keputusan Majelis Klasis Kota Kupang Timur nomor 08/SK/MK Datar Gemit September 2021 tentang pengangkatan Ketua BP 4K antar waktu, Ketua UPP Penanggulangan Bencana antar waktu, serta Ketua dan Sekretaris UPP Pemuda antar waktu, Klasis Kota Kupang Timur, periode pelayanan tahun 2020-2023. 1. Nama personil BP 4K. 1. Penetua Onesimus YM Lawata, jabatan Ketua Merangkap Anggota. Nama personil UPP Penanggulangan Bencana, Penetua Ani Tarinda Paroka, jabatan Ketua Merangkap Anggota. Nama personil UPP Pemuda, Penetua Ponti A. Lape, jabatan Ketua. Kedua, Penetua Henderina Malo, jabatan Sekretaris.
Pemecahan SK kedua. Gereja Masehi Injil di Timur, GBM, GPI dan anggota PGI, Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Keputusan Majelis Klasis Kota Kupang Timur nomor 09/SK/MK Datar Gemit September 2021 tentang pembentukan pengurus UPP Perempuan, pengurus UPP PIPD dan pengurus UPP Pemuda Klasis Kota Kupang Timur periode pelayanan tahun 2020-2023 dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Yesus Kristus pemilik dan kepala gereja. Majelis Klasis Kota Kupang Timur menimbang poin A sampai dengan poin C terbaca, mengingat poin 1 sampai dengan poin 6 terbaca, memperhatikan poin 1 sampai dengan poin 2 terbaca, memutuskan menetapkan pertama, membentuk pengurus perempuan, pengurus UPP PIPD dan pengurus pemuda Klasis Kota Kupang Timur periode pelayanan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Kedua, susunan keanggotaan pengurus UPP Perempuan, pengurus UPP PIPD dan pengurus UPP Pemuda Klasis Kota Kupang Timur periode pelayanan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ialah tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengurus UPP Perempuan, pengurus UPP PIPD dan pengurus UPP Pemuda Klasis Kota Kupang Timur bertanggung jawab kepada Majelis Klasis Harian Klasis Kota Kupang Timur melalui UPP masing-masing. Ditetapkan di Kupang oleh Majelis Klasis Kota Kupang Timur pada tanggal 12 September 2021. Ketua Pendeta Samuel B. Pandi STH, Sekretaris Penetua Frans Mangi. Lampiran surat keputusan Majelis Klasis Kota Kupang Timur nomor 09/SK/MK Datar Gemit September 2021 tentang pembentukan pengurus UPP Perempuan, pengurus UPP PIPD dan pengurus UPP Pemuda Klasis Kota Kupang Timur periode pelayanan tahun 2020 sampai dengan 2023. 1. Pengurus UPP Perempuan. Daftar nama personil pengurus UPP Perempuan. 1. Dr. Anda Diani T.A. Ledo SE MSc, Jabatan Ketua. 2. Jenny A. Habajami, Jabatan Wakil Ketua. 3. Insinyur Antoneta M. Rihi, Jabatan Sekretaris. 4. Suhartini Surak, Jabatan Bendahara. Seksi Kerohanian dan Diakonia. 1. Katarina Mole SPT. 2. Francisca Boimau. Seksi Dokumentasi, Informasi dan Komunikasi. 1. Dorce A. Kana Ayal SPD. 2. Carolina Diana H. Amalo. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan. 1. Yane Lesik Waang. 2. Angke Seralape. Seksi Usaha Dana, Janet Sihaya. 2. Miriam Hutapuang. 3. Marce E. Sui SPD. 4. Maria Balok Tameon. Pengurus UPP PIPD, daftar nama personil pengurus PIPD. 1. Dr. Andus Yunus Ufi, Ketua Umum. 2. Moses Sinlai SH, Wakil Ketua 1. 3. Melki Aksiomatalo,
Wakil Ketua 2, Hofni Lapsau SH MH, Wakil Ketua 3, Rudi W. Sailana SE MSI, Wakil Ketua 4. 6. Elisa B. Kolimon, Wakil Ketua 5. 7. LD Natonis SPD, Sekretaris Umum. 8. Yakoba Sele Baitanu SPD, Bendahara. Bidang-bidang. A. Bidang liturgia. 1. Ibu Yance Rano. 2. Ibu Yakomina Natonis Ruku. Bidang marturia. 1. Kristina Gawang. 2. Immanuel Rini. Bidang oekonomia. 1. Martince Talo. 2. Sofia Sulanangi. Bidang koinonia. 1. Paulus Ara SIP. 2. Adonia Tefalasa. Bidang diakonia. 1. Yohan Lada STMT. 2. Yeskiel Lona. Pengurus UPP Pemuda. Daftar nama personil pengurus UPP Pemuda. 1. Cynthia Amelia Kelomi, Ketua. 2. Augusto F.Y. Kalau, Sekretaris. 3. Octavianus Rihi, Bendahara. 4. Martin Van Noet, Koordinator Teritori 1. 5. Okto Koremata, Koordinator Teritori 2. 6. Fitri Tak, Koordinator Teritori 3. Divisi Multimedia dan Informasi. 1. Sarah J. Bota. 2. Theophilus Nale. 3. Fitri Y. Kilok. 4. Gracio Senlau Dasem. Divisi Pendidikan dan Kerohanian. 1. Nurdiana Bait. 2. Adrianto Sila. 3. Aret Denuban. 4. Ivan Tungga. Divisi Pengembangan Diri. 1. Andri Finit. 2. Frederick J. Dami. 3. Roy Nepafai. 4. Aprianis Nubatonis. Divisi Kreatif dan Inovatif. 1. Gabriel P. Sira. 2. Sony A. Selan. 3. Junaidi H. Selan. 4. Ari E. Andoi. Divisi Penelitian dan Ekonomi. 1. Yosua Tanggela. 2. Ferry C. Endolu. 3. Gusto Stephenson Benu. 4. Andar I. Balo. Demikian pembacaan surat keputusan. Saudara, Tuhan melalui gerejanya telah memilih, menetapkan pemimpin-pemimpinnya, dan Tuhan juga mengangkat saudara sebagai pemimpin dalam pelayanan gerejanya. Oleh karena itu, saudara harus menyadari bahwa saudara tidak kebetulan ada di sini. Saudara hadir sebagai pengurus BPP, UPP, pengurus perempuan, pemuda, persekutuan doa antar waktu periode pelayanan 2021-2023. Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin, hendaklah kamu saling menopang, bekerja sama. Janganlah kamu bersungut-sungut dan meremehkan pelayanan ini. Tetaplah berpegang teguh kepada perkataan
firman Tuhan menurut Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Allah sendiri yang telah memanggil kamu ke dalam jabatan pelayanannya yang hari ini dipercayakan kepadamu melalui ibadah perhadapan ini. Tetapi supaya menjadi nyata kesediaan saudara terhadap panggilan Allah ini, maka selaku hamba Allah, saya silakan saudara berdiri sambil mengucapkan pengakuan dan janjimu di hadapan Allah dan jemaatnya. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Kekal, inilah para hamba-Mu yang telah menyatakan kesediaan dan kesiapan mereka untuk menerima dan menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Karena itu, karuniakanlah kepada para hamba-Mu ini roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkanlah iman mereka, agar mereka mampu menghadapi segala tantangan dan pencobaan dari si jahat. Jadikanlah mereka ini sebagai alat yang berguna dalam gereja-Mu, karena dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja,
biarlah mereka diberkati. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dengan hati yang gelisah, sehingga engkau tak pernah merasa damai ketika pelayanan engkau abaikan. Tuhan memberkati engkau dengan air mata bercucuran, sehingga engkau selalu belajar menemukan kehendak-Nya di dalam pelayananmu. Tuhan memperhadapkan berkat bagi engkau, dan pilihlah jalan berkat itu, sehingga di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus engkau beroleh kebajikan seumur hidupmu. Amin. Saya silakan saudara yang sudah diperhadapkan menghadap jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah saudara-saudarimu yang telah dipilih dan ditetapkan Allah sebagai pelayan dalam lingkup pelayanan klasis Kota Kupang Timur periode 2021-2023. Karena itu terimalah dan hormatilah mereka sesuai kehendak Tuhan. Silakan menghadap mimbar. Kita menyanyi lagu besar Anugerah-Mu sambil saudara menyerahkan nasar. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Silakan duduk. Saudara-saudara, berilah persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Renungkanlah kebenaran perkataan Tuhan. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 25 ayat 15.
Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam kehidupan kami. Pagi ini dalam ibadah kami Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Mari Tuhan berkati semua persembahan yang kami berikan saat ini, agar berkenan dan berbuah harum di hadapan hadirat-Mu, dan menjadi berkat bagi pelayanan kami dalam jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus sumber segala berkat kami berdoa. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam ibadah pagi ini berhadapan panitia juga di Jemaat Immanuel Petuk hari ini melakukan syukuran panen. Untuk itu yang akan kami lelangkan ada padi 18 karung, satu karung itu isinya 3 belek, jagung 18 ikat, per ikat itu 100 bulir, ayam panggang 8 mika, telur bumbu ada 29 mika. Ikat. Jadi ya, Rantang lah. ya, nanti untuk lelang perdana kami akan lelang 1 ekor ayam panggang. Satu ekor ayam panggang, harga dasar 50.000. Tunggu. Ya Bapak. Karena dia satu duluan waktu lelang Amerika saya. Siapa menyau, dia bayar habis terakhir, siapa yang dapat, nah itu sudah. Oke, mulai sudah. 51 kali. Tambah 100. 300 satu kali. Ya. 1.300.000 satu kali. Hanya Maina saya yang bisa ikan. 1.300.000 dua kali. 1.300.000 tiga kali. Oke. Demikian, setelah kita menerima berkat, baru kita lanjutkan. Terima kasih. Batan juga bayar semua ini, tadi saya semuanya. Oke, kita siap hati, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di minggu ini kami beribadah. Anak-anak-Mu yang diperhadapkan, pengurus BPP, UPP, pengurus baik juga yang untuk persekutuan doa perempuan, pemuda. Tuhan berkati mereka agar mereka menjalankan apa yang telah ditetapkan. Mereka melayani dan mengakhiri tahun ini dengan buah karya pelayanan. Kami serahkan semua doa, semua nasar mereka dalam tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua keluarga, suami, istri, anak-anak yang menopang mereka untuk mau memberi diri dalam pelayanan ini. Engkau memberkati syukur panen jemaat hari ini, supaya mereka terus bertumbuh dan berbuah dalam kehendak Tuhan. Berkat Tuhan tidak berakhir. Berkati pergumulan-pergumulan jemaat untuk Bapak Aprianus Benu dan Ibu Susana Benu Senbai yang telah diberkati pernikahan kudus pada tanggal 10 September. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Dan juga Ibu Benu Senbai yang hari ini berulang tahun yang ke-35. Tuhan menopang mereka. Kami serahkan pergumulan kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Dalam kondisi khusus janda duda yatim piatu, Tuhan selalu menguatkan. Dari masa-masa lansia, Tuhan kasih kekuatan. Kami yang sakit, Tuhan tolong kami berserah padamu. Dan jauhkanlah kami dari virus corona ini, agar seluruh dunia, satu bangsa, negeri kami, dan di kota kami semua beroleh kekuatan dan dijauhkan dari virus yang mengancam kehidupan kami. Tuntun sertai pelayanan gereja Masih Injil di Timur, majelis klasis juga bersama dengan majelis jemaat Immanuel Petuk. Tuhan tolong kami semua, biarlah segala pelayanan kami berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Lihatlah seluruh pekerjaan dan usaha kami, karya kami, tuntun kami. Kami memohon berkat Tuhan tidak berhenti untuk hidup kami hari ini dan masa depan kami. Lengkapi kami dengan karunia kasih-Mu. Biarlah kami ada dalam kehendak-Mu dan kami ada di dalam penyertaan-Mu, sehingga setiap hari-hari kami membanggakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dengar doa pribadi kami, lihat pelayanan kami, tuntun pelihara kami, beri hikmat bagi para pemimpin kami, beri hikmat bagi diri kami masing-masing, supaya kami bekerja dan melayani demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa pergumulan kami. Amin. Umat Tuhan, berdirilah sekarang. Ingatlah kebenaran perkataan ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup.
sanggup, Dia sanggup. Ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Arahkan hati, terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi kamu. Ia memperlihatkan kemuliaan-Nya turun-temurun. Anugerah dan pengasihan-Nya menuntun kamu di jalan kebaikan, memelihara kamu untuk menikmati sukacita, memenuhi kamu dalam limpah ruah damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali tertunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami, terlebih di dalam ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh menyertai kami dari awal pertengahan berjalannya ibadat ini hingga akhir dengan penuh sukacita. Kini kami akan kembali ke setiap tugas tanggung jawab kerja kami masing-masing ya Tuhan. Mari Tuhan menuntun menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan sebelumnya itu Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini dengan pelelangan ulah hasil jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Tuhan berkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa yang ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Kita ikuti warta pelayanan hari ini Minggu